Hujan gerimis, makanya saya antar agak terlambat sekitaran jam setengah 11 karena lagi gerimis. Tadi hujan deras, habis hujan deras tinggal gerimisnya. Kebetulan ini malam Jumat. Dibilang takut lumayan, makanya saya bawa anak saya yang paling besar untuk kawan, karena sejujurnya saya orang penakut, apalagi kita melintas ke daerah yang agak-agak seram. Kita akan menuju ke lokasi hotel pertama, langsung ke rumahnya. Lokasi hotel pertama itu ya, di sana. Apa itu? Iya, apa itu? Aduh, nggak tahu bilang, nggak pernah bilang apa-apa. Itu yang saya nampak pada urusan. Mungkin. Oke, kita menuju ke outlet pertama yang jaraknya tadi 5 menit. Ini kita ceritakan kondisi saat ini. Ini saat hujan, lagi hujan gerimis. Makanya saya antar agak terlambat sekitaran jam setengah 11 karena lagi gerimis. Tadi hujan deras, habis hujan deras tinggal gerimisnya. Kebetulan ini malam Jumat. Dibilang takut lumayan, makanya saya bawa anak saya yang paling besar untuk kawan, karena sejujurnya saya orang penakut, apalagi kita melintas ke daerah yang agak-agak seram. Karena outlet yang ini agak serem kita lewatin. Iya, agak itulah. Ini lokasinya Jalan Kabupaten. Oke, Kabupaten. Kita menuju ke jalan, ya. Ini jalan yang agak gimana? Ini malam Jumat dan gerimis lagi. Saya apa itu? Iya, apa itu? Aduh, nggak tahu bilang, nggak pernah bilang apa-apa. Itu yang saya nampak pada urusan. Mungkin di kamera nampak atau tidak, saya kurang tahu. Barusan sih ada ya, tahulah apa yang nampak saya tadi barusan. Saya ini imajinasi saya ataupun nggak tahulah apa. Aduh, ini jalan kita akan menuju ke lokasi pertama. Aduh, jujur ini jadi pengalaman pertama, mudah-mudahan jangan lagi. Oke, kita akan menuju ke lokasi pertama pengantaran. Ya, emang tadi makanya saya bilang tadi lokasi agak-agak gimana lokasinya. Makanya saya bilang agak-agak gimana. Yang intinya saya bukan orang pemberani. Makanya saya gimana tadi ya. Aduh, akhirnya melewati jalan itu. Kita udah sampai ke pemukiman warga, lewati warga itu. Makanya saya videokan jalan itu karena agak takut lah jujur. Tuh, jaraknya tadi 5 meter, cuman tadi agak serem. Udah mau ceritakan tentang tadi, saya agak trauma. Barusan agak trauma sih karena berhubungan dari malam Jumat ataupun karena gerimis, nggak tahu lah. Intinya agak trauma. Kita akan menuju ke lokasi hotel pertama, langsung ke rumahnya. Lokasi outlet pertama itu di sana. Kemudian kita langsung antar ke rumahnya. Apa masih buka rumahnya? Kalau untuk outletnya udah pasti tutup karena dia outlet buka pagi, jadi malam otomatis tutup. Kita antar ke rumahnya langsung. Kita lihat pagar masih buka, kereta masih ada. Oh, ada orang. Assalamualaikum, nah kamu nih. Oh, nyop Kak Bucur. Sinyam kara kena hujan nak Kak. Asik wate sabi. Bucur. Tutup kena kan alain aja lah. Dek mau apa? Bubosnya nih. Kamu ini masih ya? Oke Kak. Oke, itu rumah outlet pertama karena dia jualannya pagi. Jadi malam kita antar ke rumahnya langsung.
emang dia kalau pertama emang ngeri, kamu lihat sendiri, saya lihat sendiri, apalagi tadi ada kejadian. Kayaknya apa setelah kesini saya harus bawa anak saya, makanya tadi lihat sendiri kayak mana suasananya. Dibilang takut, jujur iya, karena udah berhubungan tadi dah kayak gitu. Oke, saya akan menceritakan pengalaman waktu antar ke arah sana. Pernah kejadian saya antar di daerah Bambung, lokasi Bambung jujur untuk daerah sini nggak jauh-jauh kali, ada sekitar 15 menit. Tapi karena ke sana saya melalui jalan pintas, saya lewat Ciri, desa Ciri. Saya nggak tahu lokasi itu kayak mana, cuma saya tahunya itu jalan pintas kata outlet saya itu dulu. Pertama saya pindah ke daerah sini, pertama domisili sini. Saya ke sana lewat jalan pintas Ciri. Karena kayak saya jualan nggak pakai orang kerja, saya masih sendiri. Antar satu waktu tutup saya perginya. Waktu tutup jam 11:30 saya pergi ke outlet itu. Ini nggak bohong, ini nyata. Saya pergi jam 11:30. Saya bawa adik saya yang nggak paling besar, nomor 3. Waktu itu sebelum nikah, saya bawa adik saya nomor 3. Adik saya katanya bisa dia bisa melihat dikit itu katanya, tapi saya nggak tahu juga sih beberapa kan. Tapi yang intinya saya pergi sama dia, pergi ngeliatin Ciri, desa Ciri. Waktu ngeliatin desa Ciri, saya kan lokasinya tuh memang seram kali. Cuman kita karena nggak pernah dengar cerita aneh, kita ngelewatin aja, biasa aja. Waktu memasuki daerah yang banyak hutannya, banyak pohon-pohon besar, rupanya situ ada kuburan. Kami nggak tahu ada kuburan. Ada kuburan dan ada rumah sakit masih itu. Saya nggak tahu kalau itu ada kuburan, jujur nggak tahu. Wah, ada sekitaran 2 menit lah perjalanannya. Pokoknya ada sekitar 5 menit. Pokoknya lumayan jauh lah, 1 kilo gitu. 1 kilo lebih. Waktu pertengahan jam 11:30 untuk daerah sini 11:30 nggak boleh bawa cewek. Jangan 11:30, jam 10 pun nggak boleh bawa pacar ataupun bawa pacarnya jalan-jalan jam 10 ataupun di hutan, apalagi di kategori di hutan nggak boleh, semua nggak boleh. Pasti tangkap, pasti diajar, pasti divonis apa gitu. Jadi saya pergi mana saya kan nggak tahu cerita nih, kalau situ agak-agak gimana sama saya pergi jalan. Emang ada kami lihat sih, ada pos jaga situ, ada pos jaga lagi di ujungnya itu kan, ada pos jaga di ujung jalan, ujung jalan sawahnya tuh. Kami masuk pertengahan sawah, kami dengan mata saya lihat sendiri ada orang lagi pacaran, duduk berdua pelukan dekat sekali. Yang cewek belakang, yang cowok depan, saling pelukan ya, tapi arah jalan berlawan sama saya arah ke Bambung, dia keluar dari Bambung. Karena cara mesra kali. Nah, oke. Kata adik saya sendiri, kata dia sendiri. Sekarang logikanya, kalau memang emang dua, gak mungkin orang pacaran, karena di situ hutan, ujung ada penjaga juga, pasti diajar orang pacaran. Tapi mesra kali pelukannya. Kalau dibilang adik saya sendiri, makanya itu yang pertama kali saya datang. Sampai sekarang saya nggak berani ke sana. Jujur saya nggak berani ke sana lagi. Nggak berani antar voucher ke sana, dan udah saya tutup untuk langgan sana. Jaraknya jauh dan tidak ke situ pun. Kami tidak mencari langganan ke situ. Jujur nggak berani lagi. Walaupun dulu setelah kejadian itu biasanya pagi kami antar ataupun cari waktu yang malam, nggak berani lagi. Ataupun ambil jarak tempuh yang agak jauh, walaupun jauh nggak apa-apa. Emang kayak mana ya, perjuangan itu banyak, ada pokoknya masa-masa itu ada. Kayak tadi ada, pokoknya masa-masa tadi ada. Mudah-mudahan jangan lagi, amin. Mudah-mudahan jangan lagi. Oke, kita menuju ke outlet kedua. Ini outlet cabang dari situ. Dia bosnya, dia ada cabang di situ. 2 outlet ya. Untuk langganan dan sekitaran setahun lebih. Ini langganannya berawal
dari mana gitu ya, kurang ingat juga. Kalau nggak salah dia waktu itu datang ke toko langsung, dibilang sama siapa gitu, agak lupa saya. Ini lokasi outletnya, kita langsung ke situ. Ini ownernya, dia punya cabang satu lagi di daerah lain. Bos muda lah, kategori hebat, bos muda. Wah, vlog itu wah, dia, gak ada udah kan, anjir, makanya lo nanti dia kan, enak nah yo dan yo, itu kita, merek, bilang mana tuh bang, itu punya outlet kita sekali belanja gini. Ini owner muda, dia punya cabang satu lagi di daerah lain. Daerah mana? Owner cabangnya? Oh di situ. Oke, itu. Malum bos muda. Kalau TikToknya apa namanya TikToknya? Ajarisel. Oke, nanti kalau mau follow, ini masih baru. Baru. Main itu kami. 247. Eksis mertuangnya kayak ke depan ke Muhailom, betul pak? Karena remote-nya ada resmi, karena baru sama ban jadi awak pemain tentang ada resmi je lah. Ke hanya pasti up bacut motor sipo motor momla juga pancah jadi pancah oh sering-sering jangan ngobrol boleh sering-sering jangan ngobrol ngobrol oke bang makasih bang. Mana ni tepu lo? Kau tepu? Apa? Sampingan sehari-hari, buat sehari-hari kan, kan? Bukan buat ide, buat sehari-hari tak aja. Nanti ngevlog pi nyosi buat, ya kan? Bang, boleh bang? Oke, welcome kali orangnya kan? Udah lihat sendiri kayak mana welcome-nya. Memang tipe ke orang welcome, makan enak. Mantap lah orangnya, mantap teman-teman, mantap kali pun. Oke, kita ke outlet ketiga, agak dekat-dekatan. Oke, outlet ketiga, ini dia outlet ketiga kita. Nanti aku ceritakan history beliau. Bang, Betul Telkomsel sebelah ni. Betul Telkomsel sebelah ni. Sekarang tu merek. Betul Telkomsel nama barang. Betul Telkomsel guys. Okey bang. Betul pemain bang. Betul pula. Tambah. Feeling. Coba. Boleh lebih kau. Yang put kembali put di Moro. Di Moro. Apa nama put lu? Buku. Waktu. Mbak Lumoro. Mbak Salbia. Saleput tambah salele tambah puplu bang 1 Juli. Oke bang. Sip. Cerita kan karena perjuangan awal ke bagian kaya juga bagian pun Pak Prabot ceritakan berubah kayaknya berjuang kembali. Oke bang. Betul emangnya tak? Semoga sukses. Berjuang kembali ya kan. Oke. Bang boleh bang. Oke siap. Oke itu outlet ketiga kita internet sale namanya. Beliau abang itu dulunya punya usaha perabot. Nama perabotnya Aska Perabot. Untuk kategori sukses. Nama juga kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Waktu di atas beliau nama juga kehidupan. Masa 2019 beliau di atas dengan uang 200 juta 300 juta tangan amat didapatkan lah, gampang dapatkan. Nambah laun sedikit perubahan terjadi karena waktu itu COVID, efek COVID, termasuk efek COVID lah bapak abang itu. Karena efek COVID jadi abang itu
mengalami penurunan, ya gimana juga menuju kehidupan, dikit-dikit terkikis sampai terkikis habis dan terutang. Masalahnya bukan masalah diutangnya, masalah gimana bangkitnya. Itu yang kita pelajari dari Bang tuh, bangkitnya gimana, cara bangkitnya. Coba bayangkan yang udah biasa megang uang ratusan juta, untuk bangkit dari utang itu susah. Percaya atau tidak, memang susah kali. Tapi abang tuh kulihat mampu, walaupun belum sempurna, tapi udah mampu untuk bangkit. Itu yang kita pelajari di abang itu ya. Untuk langganan abang itu udah sekitaran selama jualan 2 tahun. Yang pertama udah langganan, walaupun waktu ngajar nggak buka, waktu ngajar beliau tuh nggak buka ponsel. Lihat seorang guru juga waktu senggang baru buka ponsel. Makanya banyak yang kita pelajari dari outlet. Pokoknya histori dari mereka, pernah dengar dari mereka historinya dia, aku pelajari. Tuh abang ini kategori pejuang. Udah dihajar bangkit. Udah kemarin tuh sebelumnya udah coba lagi perabot, waktu udah terkikis coba perabot habis-habisan dihajar, makin dihajar dengan keadaan. Pokoknya coba belok banting setir ke arah ponsel, bangkit sedikit walaupun belum sempurna, udah kategori mampu lah. Oke, selamat untuk Bang Kasri Sel atau Internet Sel, berjuang terus. Oke, kita menuju ke outlet keempat. Keempat ini outlet terwow kali kan, lucu abis. Kawan pertama kali waktu udah pertama datang sini, saya nikah 2019, jadi berkawan sama dia sekitar 2020. Karena kebetulan dia ini satu desa sama saya nikah, jadi teman lah. Sebelum Pogapon saya mana kenal duluan, jadi kami akrab sebelum berlangganan. Ini dia Irwansel. Kita dulu udah pernah saya ini kan saya bilang kalau beliau abang ini orangnya lucu. Saya akan menuju ke dia pesan lagi dan kita menuju lagi ke outlet keempat. Oke, kita menuju keempat, yaitu Bang Wow namanya. Bang Wow, kategori orang lucu. Nanti kita lihat kayak mana dia lucunya, kita lihat kayak mana dia. Wah, tanya orang bisa masukin review dia, untuk dia kebetulan lagi rame soalnya. Assalamualaikum. Ada Marehan. Selamat Marehan. Saya Marehan. Vlog ada ya video yang mana anak channel yang vlog. Dono lah mangan. Wow. Samer. Gimana mau orangnya awal? Tidak biasa. Mana? Ya. Begitu ya. Dari dengan PP yang sekarang. Ayo udah. Aman bukan? Ya, udah. Oh, ini betul. Rumah IC murah. Dan baik. Maksud ya, barang nggak butuh nan apa berapa? Nan bu? Itu kan siapa tuh? Itu? Oke man, bu? Oke. Kata-kata bu kata-kata. Susah berkarya kayak orang bilang.
Beneran ya bang? Barangnya sudah kita taruh di bawah untuk uangnya nanti karena dia lagi sibuk. Untuk dia, nggak usah ngomong dia udah lucu, mau diem aja belum lucu, diem aja udah lucu. Emang lawak kali orangnya lah, lawak uak gitu dia lah.